Hari ini kita akan membahas mengenai faith and the gospel. Jadi hubungan antara iman dan Injil. Kita baca terlebih dahulu dari Galatia 3 ayat 6 sampai 14. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Bagi orang Yahudi atau orang Israel, tokoh Abraham adalah sosok yang sangat diagung-agungkan. Di dalam tradisi Yahudi, tokoh Abraham atau yang kita kenal sebagai Bapak Abraham itu disebut sebagai Abraham Avinu atau Abraham our father atau Abraham Bapa kami. Rencana Allah, terutama rencana penebusannya, dinyatakan dalam perjanjian Allah kepada Abraham. Abraham disebut misalnya di dalam Kejadian 14 sebagai orang Ibrani yang pertama. Dan semua orang Yahudi bisa melacak dirinya di dalam garis keturunan yang semuanya bermuara pada pribadi Abraham. Bagi orang Yahudi, Abraham adalah bapa bagi bangsa Yahudi. Bukan hanya bapa bagi bangsa Yahudi saja, tapi Abraham adalah bapa dari iman Yahudi yang mereka pegang. Abraham adalah panutan bagi setiap orang Yahudi. Seperti contohnya di dalam Yesaya 51 ayat 1 dan 2 dikatakan, dengarkanlah aku, ini Tuhan yang bicara, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan, pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Seorang guru atau rabi Yahudi bernama Rabbi Zev Farber, dia menulis, nenek moyang saya hanya memiliki sangat sedikit dampak terhadap kehidupan saya. Entah apapun kontribusinya, misalnya terhadap DNA atau keberadaan saya. Tetapi hal yang sama tidak bisa kita katakan untuk bapa kami, Abraham. Abraham Avinu. Abraham lives and breathes in my consciousness in a real and vibrant way. Abraham hidup dan bernafas di dalam kesadaran saya dengan cara yang nyata dan hidup. Maka tidak mengherankan bagi banyak orang, hal-hal yang berkaitan dengan Abraham adalah hal yang menarik untuk kita bahas, termasuk untuk orang-orang Kristen di Galatia. Namun bagi kita, topik tentang Abraham ini mungkin bukan topik yang menarik kita bahas. Karena kita sebenarnya seringkali banyak di antara kita yang tidak memahami sejarah kita. Banyak yang tidak memahami akar dari keyakinan kita. Seorang bernama Marvin Wilson di dalam bukunya Our Father Abraham, dia menuliskan kritiknya bagi banyak orang Kristen pada zaman sekarang. Dia berkata, Christians can converse intelligently about the latest automobiles, fashions, music, and sports, but too few give evidence of a deep understanding of their spiritual heritage.
At best, their grounding in biblical soil is both shallow and shaky. Banyak orang Kristen pada saat ini pandai kalau kita sedang berbicara mengenai otomobil, atau misalnya tentang fashion, atau tentang musik, atau bahkan tentang olahraga. Bahkan ada orang-orang yang mungkin menghafalkan ya juara Piala Dunia, atau kalau musik yang terbaru siapa, yang di top track-nya siapa, itu orang-orang Kristen banyak yang pandai membicarakan hal itu. Kalau baju harus yang fashionable, harus yang terbaru trennya. Tetapi sangat sedikit orang Kristen yang mengetahui akar dari apa yang dia percayai. Banyak yang hanya sedikit yang mengetahui tentang warisan spiritual yang mereka miliki. Bahkan dasar alkitabiah mereka atau biblical ground mereka itu sangat dangkal dan sangat tidak kuat. Itulah mengapa hari ini kita akan membahas ya tentang Abraham. Topik tentang Abraham, terutama topik yang tadi kita baca dari teks kita adalah tentang berkat Abraham, adalah topik yang sebenarnya sedang dibahas di dalam tulisan Paulus di dalam teks yang tadi kita baca. Nah, topik ini sebenarnya bukan hanya topik yang menarik untuk kita baca atau untuk kita bahas, melainkan topik ini sudah melampaui topik yang menarik, karena topik ini telah menjadi topik yang sangat panas untuk diperdebatkan, terutama oleh orang-orang Kristen dan orang-orang yang berlatar belakang Yahudi di Galatia pada zaman itu. Nah, pertanyaan yang muncul pada zaman itu adalah siapa yang berhak menerima berkat Abraham? Siapa orang-orang yang berhak disebut sebagai anak-anak Abraham? Jadi, mari kita mulai pembahasan kita. Kita akan membahas terlebih dahulu tentang berkat Abraham ya, poin pertama kita. Nah, ini mungkin ada beberapa di antara kita yang bertanya, ini apa sih? Kok dari tadi kita bahasnya tentang Abraham, berkat Abraham. Emang yang dimaksud sebagai berkat Abraham itu apa? Nah, hal termudah untuk menjelaskan tentang berkat Abraham itu seperti ini. Berkat Abraham adalah jawaban yang Allah berikan atau solusi yang Allah berikan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dunia ini. Emang apa permasalahan yang ada di dunia ini? Semua masalah di dalam dunia ini dimulai dari mana? Dari dalam diri setiap kita, yaitu evil in our hearts. Sebuah kejahatan yang ada di dalam diri kita yang kemudian keluar, meluap, dan itulah kejahatan-kejahatan yang ada di dunia ini semua berasal. Dari dalam hati inilah muncul segala macam kekerasan, kejahatan, kebencian yang dilakukan oleh satu orang, dua orang, sekelompok orang, komunitas, atau bahkan suatu negara. Yang termasuk di dalamnya bisa jadi sebuah penyiksaan, rasisme, atau bahkan genosida. Jenis evil ini disebut sebagai moral evil, sebuah kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Tetapi masalah yang kita hadapi di dunia ini tidak hanya terletak pada moral evil. Masalah yang kita hadapi di dalam dunia ini ada juga yang tidak disebabkan oleh manusia. Sebagai contoh adalah gempa bumi, tsunami, atau kanker, atau mutasi dari sel, dan sebagainya. Nah, masalah-masalah ini adalah natural evil. Jadi sesuatu yang keadaan tidak mengenakan, yang tidak dilakukan oleh manusia, tapi kita bisa bilang iya alam ya, karena alam. Ini adalah dua hal yang kita alami saat ini, yang ada di dalam dunia kita. Nah, berkat Abraham adalah cara untuk membalikan semua ini. Berkat Abraham adalah cara untuk membalikan semua evil yang ada di dunia. Entah itu moral evil atau bahkan natural evil. Bayangkan teman-teman sedang menonton sebuah video rekaman tsunami yang ada di Aceh atau di Jepang misalnya seperti itu. Jadi kita bayangkan awalnya oke, kemudian muncul tsunami, mulai hancur, dan seterusnya. Bayangkan kalau sekarang, itulah kondisi yang kita alami, hancur dan sebagainya di dunia kita. Lalu bayangkan kalau misalnya video itu kita rewind, jadi kita pasangnya, kita setelnya mundur. Dari rusak mundur pelan-pelan. Nah, dari yang buruk kemudian jadi baik. Nah, itulah sebenarnya yang dimaksud sebagai berkat Abraham. Sebuah
kebalikan atau pemulihan dari dunia kita yang rusak. Dunia kita dikembalikan ke dalam kondisi yang semula, yaitu peace atau shalom atau damai, kondisi yang damai. Pemulihan inilah yang dipahami oleh orang Yahudi sebagai berkat Abraham. Oleh karenanya, berkat ini tidak dirancang untuk berhenti di orang Yahudi, melainkan atau bahkan hanya berhenti di Abraham, melainkan berkat ini dirancang untuk diberikan atau dinikmati oleh bangsa-bangsa lain, yaitu seluruh dunia. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita bisa menerima atau berbagi di dalam berkat Abraham ini. Bagaimana kita bisa sharing berkat Abraham dengan orang-orang, misalnya keturunan Abraham yang lain, seperti itu. Di dalam teks yang kita baca tadi, Paulus menuliskan, supaya kita bisa menerima berkat Abraham, maka kita harus bergabung di dalam keluarga Abraham. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita bisa menjadi keluarga Abraham. Ya kan? Bagaimana? Supaya bisa dapat berkat harus jadi keluarga. Nah, sekarang bagaimana cara kita bisa menjadi bagian dari keluarga Abraham? Untuk bergabung dengan keluarga Abraham, kita harus menjadi anak-anak Abraham. Nah, kita semua mengerti bahwa seorang anak pada suatu saat nanti akan menerima yang namanya warisan dari orang tuanya. Demikian juga dengan kita saat menjadi anak-anak Abraham, maka kita juga berhak untuk menerima warisan dari Abraham, yaitu berkat Abraham, pemulihan segala sesuatu. Nah, pertanyaannya bagaimana? Oke, sekarang untuk jadi keluarga Abraham harus jadi anak Abraham. Oke, terus bagaimana cara kita bisa jadi anak-anak Abraham? Disinilah muncul masalahnya. Bagi orang-orang Yahudi dan para pengajar sesat di Galatia, hanya orang yang menaati Taurat dan menjadi Yahudi saja yang bisa menjadi bagian dari keluarga Abraham. Artinya, untuk seseorang bisa menerima berkat itu atau menjadi anak-anak Abraham, maka dia harus disunat, harus mengikuti hukum haram dan halal atau kosyar dan tefah, hukum sabat, dan sebagainya. Mereka mungkin akan mengajukan ayat seperti misalnya di dalam Kejadian 17. Ketika di sebuah teks katakan, inilah perjanjian ya Tuhan dengan Abraham yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Orang Yahudi akan bilang, tuh kan, di dalam Alkitab bilangnya harus disunat. Kalau kamu mau jadi anak Abraham ya harus mengikuti aturan Yahudi, harus ikut hukum Taurat, dan seterusnya. Tetapi di sisi lain, Paulus dan para rasul yang lain memahaminya dengan cara yang berbeda. Bagi Paulus, Allah telah menunjukkan keinginannya untuk menyelamatkan dan memberkati bangsa-bangsa sebelum muncul yang namanya bangsa Ibrani atau Yahudi. Hal ini tertulis dari teks yang kita baca tadi di ayat 8. Dan kitab suci, berarti perjanjian lama yang dimaksud oleh Paulus, yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi Allah telah memberitahukan kepada Abraham ratusan atau bahkan ribuan tahun sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia bahwa bahwa Allah menghendaki bangsa-bangsa untuk diselamatkan. Tapi bukan dengan Taurat atau disunat atau aturan lain, melainkan karena iman. Itulah mengapa di dalam ayat 6 Paulus mengutip Kejadian 15 yang isinya adalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Jadi bukan karena Abraham sudah melakukan maka dia dibenarkan, melainkan karena dia percaya atau beriman kepada Allah. Arti kata memperhitungkan sebagai kebenaran atau credited to him as righteousness, itu artinya adalah Abraham adalah manusia yang memang masih berdosa. Masih bisa berbuat dosa. Tetapi dipandang oleh Allah seolah-olah sebagai orang yang benar atau tidak berdosa. Sejak semula
Allah memperhitungkan seseorang sebagai keluarga Abraham itu karena imannya, bukan karena ketaatannya melakukan hukum Taurat. Dari sinilah Paulus menuliskan di ayat 7, Paulus menuliskan, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Jadi mereka yang 9, jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi jelas, karena percaya bukan karena perbuatan baik, maka tadi frasa memperhitungkan sebagai kebenaran, artinya Abraham masih orang yang berdosa. Dan juga bukan hanya Abraham, tapi orang-orang lain yang diselamatkan, yang juga dianggap sebagai anak-anak Abraham masih sebagai manusia yang berdosa, tetapi dipandang oleh Allah seolah-olah sebagai orang yang benar atau yang tidak berdosa. Jadi kita bisa lihat bahwa mereka yang memiliki iman yang sama dengan Abraham memiliki berkat yang sama yang dijanjikan kepada Abraham. Nah, itulah mengapa kita harus memiliki hidup yang sama atau iman yang sama dengan yang dimiliki oleh Abraham. Untuk menerima itu semua, untuk menjadi anak Abraham. Nah, pertanyaan yang muncul berikutnya adalah, kalau kita harus memiliki iman yang sama dengan iman Abraham, maka pertanyaannya seperti apakah iman Abraham itu? Yang pertama, iman Abraham berarti bahwa dia percaya kepada Allah. Seperti yang tadi kita baca ya. Abraham percaya kepada Tuhan. Di dalam Kejadian 15 ayat 6, kata dia percaya kepada Tuhan, Tuhan itu berasal dari kata YHWH atau Yehova, atau orang Ibrani bacanya sebagai Adonai. Itu adalah Allah yang spesifik. Artinya, supaya iman kita bisa menjadi seperti imannya Abraham, itu bukan hanya percaya pada sebuah konsep tentang sosok ilahi atau tentang Allah, kekuatan ilahi yang secara universal umum, melainkan Abraham itu percaya atau beriman kepada Allah yang spesifik, Allah tertentu, yaitu Allah Yahweh, Allah Adonai. Allah ini sudah berkata kepada Abraham dan memberikan janji kepadanya. Allah inilah yang dipercayai oleh Abraham. Jadi bukan hanya sekedar percaya, oke, aku bukan ateis, aku percaya sama Allah. Bukan hanya seperti itu, tapi Allah yang mana yang kita percayai. Tapi dari mana kita bisa tahu Allah yang sama seperti yang dipercayai oleh Abraham? Kalau pada saat itu Allah berbicara langsung pada Abraham, bukankah sekarang Allah tidak berbicara secara audible atau langsung jelas kepada setiap kita saat ini? Ya, pada zaman Abraham Allah berbicara secara langsung. Pada zaman Israel Allah berbicara melalui perantaraan nabinya. Dan pada zaman akhir ini ia berbicara sekali lagi, bukan lagi secara langsung atau secara nabi, tetapi dia berbicara langsung melalui perantaraan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman bisa baca misalnya di dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 2, itu jelas. Bahwa pada zaman akhir ini Allah tidak lagi mengirim nabi dan sebagainya seperti pada zaman dahulu, tapi dia langsung mengirim anaknya yang tunggal. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, adalah penggenapan dari seluruh janji Allah, termasuk janjinya kepada Abraham. Melalui Tuhan Yesuslah Allah memberkati bangsa-bangsa. Yang kedua, iman Abraham itu seperti apa? Iman Abraham adalah iman yang tidak hanya berhenti di kata percaya, tetapi iman Abraham adalah iman yang ada buahnya, iman yang hidup, iman yang berbuah, iman yang menghasilkan ketaatan. Ketika Paulus menunjuk kepada kisah Abraham, iman Abraham bukanlah iman yang mati, tetapi iman yang hidup dan terus berbuah. Kitab Ibrani, misalnya dalam Ibrani 11, kalau mau baca sendiri, jelas dikatakan bahwa Abraham itu dibenarkan karena imannya. Karena imannya, Abraham berangkat.
dari tempat tinggalnya yang lama ke tanah Kanaan. Karena imannya, dia percaya bahwa Allah akan memberikan anak pada saat istrinya mandul saat itu. Karena imannya, Abraham rela mengorbankan Ishak, anaknya yang dia nanti-nantikan. Surat Yakobus dengan jelas mengingatkan kita bahwa memang kita diselamatkan oleh karena iman. Tetapi iman yang menyelamatkan bukanlah iman yang mati. Iman yang menyelamatkan tidak pernah berdiri sendiri. Ya, jadi memang aku seringkali ya saya menyampaikan beberapa kali. Kita memang diselamatkan hanya karena iman, tetapi iman yang menyelamatkan tidak pernah berdiri sendiri. Yakobus berkata, iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik, tetapi karena anugerah oleh iman. Tetapi iman yang menyelamatkan adalah iman yang menghasilkan perbuatan yang benar. Nah, ada satu hal yang harus kita ingat. Iman Abraham bukanlah iman yang sempurna. Memang Abraham adalah role model dari iman, tetapi dia bukan sosok yang sempurna. Di dalam kitab Kejadian, kita menemukan Abraham pernah jatuh 1 kali, 2 kali. Tetapi imannya adalah iman yang terus bertahan sampai akhir dan terus bertumbuh. Sebagai sebuah ilustrasi, ada seorang petinju. Bayangkan Abraham adalah seorang petinju. Abraham tidaklah petinju yang kebal terhadap pukulan atau luka. Ia juga pernah terkena pukulan atau luka 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tetapi ia tetap bertahan hingga ronde akhir. Sekali 2 kali dia mungkin jatuh, tapi kepercayaannya kepada Allah membuatnya bangkit kembali di dalam pertobatan. Ia kembali memfokuskan hidupnya dan imannya kepada Allah dan janjinya Allah. Dan kembali dengan semangat yang diberikan oleh Roh Kudus. Itulah iman Abraham. Dan sekarang kita beralih ke topik kita yang terakhir. Tadi kita bahas berkat Abraham, sekarang kita bahas berkat Allah. Nah, kita sudah membahas bahwa berkat Abraham mengalir pada mereka yang hidup oleh iman, seperti Abraham, sang bapa orang beriman. Sejak awal Allah merencanakan agar berkat Abraham itu disalurkan pada bangsa-bangsa. Tetapi yang terjadi kenyataannya tidak langsung dari janji Allah pada Abraham, langsung amanat agung langsung disalurkan pada bangsa-bangsa. Di dalam Alkitab kita menemukan setelah kitab Kejadian tidak langsung ke perjanjian baru, tapi ada kitab Keluaran sampai akhir perjanjian lama. Di situ kita menemukan ada banyak kisah di tengah-tengahnya. Kisah-kisah ini adalah kisah-kisah dosa dan pemberontakan manusia, khususnya bangsa Israel yang membuat kisahnya semakin rumit. Berkat ini yang ingin Allah salurkan kepada seluruh bangsa terhalang oleh yang namanya kutukan hukum Taurat. Seperti yang Paulus katakan di dalam ayat 10. Di dalam ayat 10 ini Paulus mengutip misalnya dari Ulangan 27 ayat 26. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Lalu kemudian Paulus menjelaskan di dalam ayat 11 dan di dalam ayat 12. Nah, isinya apa? Ini ya. Hukum itu baru bisa menyelamatkan seseorang atau menyalurkan berkat jika dan hanya jika seseorang itu mengikuti semua tuntutannya. Disinilah kita menemukan kegagalan Israel menaati hukum Taurat. Satu saja dilanggar, maka sama saja Anda sudah melanggar semuanya. Sebaliknya, jika Israel menaati semua aturan tanpa terkecuali, maka dia akan menemukan kehidupan kekal melalui hukum itu. Tetapi karena Israel gagal, maka yang diterima bukanlah berkat, tetapi kutuk dan kematian melalui hukum. Inilah yang kemudian membuat mereka di dalam perjanjian lama dikisahkan mereka masuk ke pembuangan dan bahkan mereka diserakkan kepada bangsa-bangsa asing. Inti dari ayat 10 sampai 12 ini adalah bahwa Israel saat ini, saat Paulus menyampaikan
suratnya, Israel sedang berada di bawah kutukan hukum Taurat, dan masalahnya bukan hanya Israel saja yang berada di bawah kutukan ini, tetapi semua orang yang mengandalkan perbuatan-perbuatan hukum juga sedang tidak baik-baik saja. Ketika Paulus menuliskan ayat-ayat ini, dia tidak hanya sedang menceritakan masa lalu atau kegagalan Israel, tapi dia juga menceritakan kondisi terkini dari bangsa Israel. Dan bukan hanya kondisi terkini dari bangsa Israel, tapi dia juga sedang memperingatkan siapapun, termasuk kita, yang masih berpikir bahwa perbuatan baik atau moralitas bisa membawa seseorang pada kehidupan yang kekal. Orang-orang yang berpikir sama seperti yang dipikirkan oleh orang-orang Kristen di Galatia pada zaman itu. Seorang penafsir, Todd Wilson, dia mengatakan, betapa bodohnya orang yang mencoba mengarungi kapal moralitas sampai ke surga. Hal ini sudah dicoba berkali-kali, tetapi tetap tidak berhasil. Orang yang mengandalkan perbuatan baik untuk masuk ke surga adalah sama seperti orang yang membangun menara Babel. Sekeras apapun mereka membangun menara itu, mereka tetap berada di titik yang sama. Mereka tidak semakin dekat dengan Allah. Itu sama saja dengan mereka berjalan di dalam sebuah jalan yang tidak memiliki akhir. Kita mungkin sudah berjalan jauh, kita merasa sudah semakin dekat dengan tujuan, tapi sebenarnya itu sama saja. Kita sedang berjalan di tempat karena jalan itu tidak berujung. Karena mustahil bagi kita untuk sampai ke titik akhir dari jalan itu. Mau berapa lama pun kita berjalan dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita nggak akan pernah sampai di tujuan. Sama juga, perbuatan baik dan moralitas kita tidak akan pernah bisa membawa kita kepada Tuhan. Tidak akan pernah bisa membawa kita kepada surga. Lalu jika tidak bisa, apa solusinya? Di poin pertama kita sudah membahas tentang iman sebagai solusi. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana iman itu bisa menjadi solusi? Bagaimana seseorang itu bisa dibenarkan oleh karena iman? Bagaimana iman itu menyelamatkan? Nah, disinilah Paulus menuliskan di dalam ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ketika hukum tidak pernah bisa menyelamatkan kita, dan sebaliknya hukum malah mengurung kita, orang-orang yang mengikutinya, disitulah orang Israel menantikan sosok penyelamat yang bisa membebaskan mereka dari masalah mereka. Sosok yang bisa membebaskan mereka dari belenggu dosa mereka. Mereka berteriak, mereka berdoa, mereka bernyanyi, mereka juga meratap, mereka menantikan datangnya Juru Selamat. Juru Selamat itu ditunggu-tunggu, dan pada akhirnya Juru Selamat itu datang untuk mereka. Juru Selamat itu datang bukan untuk menghukum dan mengadili mereka, tapi dia datang untuk menyelamatkan, untuk membebaskan umatnya yang sedang menanti-nantikan dia. Dan Juru Selamat itu adalah Tuhan Yesus. Yang menarik adalah bagaimana Juru Selamat itu membebaskan atau menyelamatkan umatnya dari kutukan hukum Taurat. Dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan umatnya. Paulus menulis di dalam 2 Korintus 5, dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa, supaya kita yang berdosa bisa menerima pembenaran dari Allah. Ini seperti, bayangkan kita sedang berada di meja operasi, dan kita berada di ambang batas antara hidup dan mati. Sang dokter bedah menyadari bahwa satu-satunya cara agar kita bisa hidup adalah dengan melakukan transplantasi jantung pada saat itu juga. Tidak ada cukup waktu untuk menyelamatkan hidup kita yang ada di meja operasi. Lalu kemudian sang dokter dengan sukarela memberikan jantungnya sendiri, nyawanya sendiri, untuk ditransplantasikan ke diri kita, untuk menyelamatkan kita yang seharusnya mati dan tidak terselamatkan. Jika kisah ini terjadi di dunia nyata, kita akan sangat berbahagia dan memuji sang dokter. Tetapi yang terjadi jauh
lebih indah dari kisah ini. Yang terjadi adalah Tuhan Yesus, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dia sendiri yang datang dan mati menggantikan kita. Dia tidak menciptakan manusia untuk berperan menggantikan dia, melainkan dia datang sendiri. Dia memberikan nyawanya. Nyawanya diberikan karena dia mengasihi umatnya. Seorang bapak gereja, John Chrysostom, menjelaskan dengan sangat menarik. Dia menuliskan di dalam homilinya terhadap kitab Galatia. Dia menulis seperti ini. Kita semua saat ini berada di bawah kutuk hukum Taurat, dan Kristus datang untuk menyelamatkan kita. Untuk menyelamatkan kita dari kutuk Taurat, ia harus memiliki hidup yang benar dan tak berdosa. Dan dia menjalaninya. Jadi, kutuk hukum Taurat itu adalah saat orang yang mengikuti hukum, tapi kemudian dia berdosa. Satu dosa saja, maka dia sudah berada di bawah kutuk hukum Taurat. Nah, Kristus datang untuk menyelamatkan kita yang berada di bawah kutuk ini. Dengan cara apa? Dengan dia harus memiliki hidup yang tidak berdosa. Dan dia menjalaninya. Dengan memiliki hidup yang tidak berdosa, Tuhan Yesus bisa menyelamatkan kita. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara dia menyelamatkan kita? Bagaimana dia yang sudah hidup tidak berdosa itu bisa menyelamatkan kita? Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan cara tetap menjadi kutuk. Tetapi kutuk itu bukan karena dia berdosa, tapi dia menjadi kutuk dengan cara yang lain, yaitu dengan cara mati di kayu salib. Ia menjadi terkutuk ketika dia disalibkan di atas kayu salib. Di dalam Galatia tadi dikatakan, mengutip dalam kitab Taurat, orang yang digantung di atas kayu pada zaman itu, salib pun terbuat dari kayu kan, dari pohon. Maka hal yang sama bisa kita terapkan. Orang yang digantung di atas kayu, di atas pohon gitu ya, adalah orang yang dikutuk oleh Allah. Maka Kristus menjadi kutuk dengan cara mati di kayu salib. Ia menjadi terkutuk supaya kita bisa dibebaskan dari kutuk yang menjerat kita. Kristus mati supaya kita hidup. Dia menulis, "For Christ took upon him not the curse of transgression, but the other curse in order to remove that of others." Kristus mengenakan kepada dirinya bukan kutuk karena berbuat dosa, melainkan kutuk yang lain, supaya dia bisa membebaskan kita dari kutuk yang kita terima karena berbuat dosa. Dan terakhir, ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Karena salib, kutuk Taurat telah diangkat, kutuk yang menghambat berkat Allah telah disingkirkan, sehingga sekarang berkat-berkat Allah dapat mengalir kepada semua bangsa di dunia ini. Berkat-berkat tersebut meliputi pengampunan dosa dan pemulihan hubungan kita dengan Allah. Saat ini mungkin pemulihan masih bersifat sebagian karena kita masih hidup di dunia ini. Tetapi nanti saat kita sudah bersama dengan Tuhan kita di langit yang baru dan bumi yang baru, kita akan menerima, kita akan melihat, kita akan merasakan sebuah pemulihan yang seutuhnya. Sebuah pemulihan yang setiap kita nanti-nantikan. Dan sekarang sambil kita menantikan masa-masa itu, peran kita adalah untuk hidup sebagai anak-anak Abraham dan memberitakan kabar sukacita ini kepada banyak orang, supaya lebih banyak orang bisa menerima pemulihan seperti yang sudah kita rasakan saat ini. Kita sudah menerima berkat terbesar dari Allah. Berkat terbesar yang kita terima adalah Tuhan Yesus yang mau datang, mati menggantikan dosa kita. Tetapi berkat yang kita terima itu tidak boleh hanya berhenti di diri kita. Kita tidak boleh hanya menjadi penerima berkat, tetapi juga harus menjadi penyalur-penyalur berkat. Kita sudah menerima kabar sukacita. Kita sudah diselamatkan oleh Allah karena kita percaya kepadanya. Tidak perlu berbuat baik untuk diselamatkan.
Cukup dengan percaya. Percaya ini yang membuat kita hidup berbuat baik seterusnya. Yang kita sudah diselamatkan, kita sudah menerima sesuatu yang kita nanti-nantikan ini. Masa kita mau semua ini hanya berhenti di diri kita? Beberapa minggu yang lalu aku menunjukkan sebuah ilustrasi. Bayangkan teman-teman saat ini setiap hari hanya minum kopi saset. Tapi kemudian suatu hari teman-teman diajak oleh orang lain ya, yang pecinta kopi untuk merasakan kopi yang asli, yang benar-benar kopi gitu ya. Lalu ketika kita mencoba, kita langsung melek gitu ya, karena kita sangat tertarik. Wah, ini kopi yang enak ini, tidak seperti yang saat ini aku coba. Nah, kita sudah menemukan kopi yang sejati. Maka kita akan tidak hanya diam di diri kita, tapi kita akan memberitakan, kita akan menyebarkan hal ini kepada orang banyak. Supaya apa? Supaya lebih banyak orang bisa menerima atau merasakan betapa nikmatnya kopi yang sudah kita coba. Sama, kita saat ini adalah orang yang anggap saja seperti pengemis, tapi kita diberikan roti. Maka kita nggak mau hanya roti itu berhenti di diri kita, tapi kita juga mau berbagi roti itu kepada pengemis-pengemis yang juga membutuhkannya. Kita sudah menerima berkat Allah, maka berkat ini jangan hanya berhenti di diri kita, tapi kita juga harus menyalurkannya kepada orang lain. Bukan supaya diri kita dilulukan, tetapi supaya lebih banyak orang bisa diselamatkan. Karena itulah kerinduan setiap kita. Pertanyaan refleksi yang akan didiskusikan. Yang pertama, apa perbedaan antara hukum dan iman? Apa perbedaan antara hidup mengikuti hukum dan hidup oleh iman? Yang kedua, saat ini setelah kita percaya oleh karena iman, apa relasi atau hubungan antara kita dengan Abraham? Apa yang telah Kristus lakukan bagi kita? Apa implikasi atau dampak yang kita dapatkan berkaitan dengan hal ini?